Orang boleh lihat kita miskin, Rick, gak jadi masalah. Tapi kita punya kekayaan apa itu? Cintanya pencipta. Dia mengasihi kamu. Dia menunggu engkau menjawab dia. Dia tunggu tiap hari. Ketika bangun pagi engkau masih ada napas, yang di atas nunggu. Kok dia nggak tegur aku? Kok dia nggak taruh jidatnya di atas tanah untuk menyebut nama aku? Oh, dia belum. Mungkin besok. Allah itu panjang sabar dan penuh kasih setianya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kamu sedang dipanggil oleh penciptamu, nak. Semua orang di bumi ini dari segala abad dan zaman dipanggil oleh penciptanya. Masalahnya dia ngejawab apa kagak gitu loh. Aturan, ikat. Engkau yang pilih nih rantaimu. Hari ini engkau sedang beli rantai ini. Ih, gue mah gak mau. Serius. Tapi ketika rantai itu engkau pasang di tubuhmu, nak, percayalah, maka itulah kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Rantai itu kemerdekaan. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk bapak ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Enggak, kalau belum cerita ke Ko Agus, ulang. Sebelum terlambat, iya. Bayangkan, satu hari 5 kali, brother. Dari mulai jam 4, subuh, still dark. Sampai dark lagi. Terus engkau hidupmu hanya terikat dengan yang namanya Allah Azza wa Jalla itu. Aturan, ikat. Engkau yang pilih nih rantaimu. Hari ini engkau sedang beli rantai ini. Ih, gue mah gak mau. Serius. Tapi ketika rantai itu engkau pasang di tubuhmu, nak, percayalah, maka itulah kemerdekaan. Itulah kemerdekaan. Rantai itu kemerdekaan. Yohanes 15:17 itu ya. Berimanlah, percayalah, maka imanmu memerdekakanmu. Jadi kita kayak diikat nih orang Islam ya, kok ya.
kita harus begini, nggak bisa makan babi kecap, nggak bisa makan bakut, nggak bisa makan saksak. Kenapa lu batuk? Lu doyan juga ya? Doyan? Nggak makan. Nggak makan? Hebat. RW? Enggak. Saya Katolik kan emang nggak makan. Masa? Wah, gua dulu sama Romo Agustinus yang ketok-ketokin itu. Itu bedanya. Iya, itu bedanya. Bingung juga kadang ada beberapa gereja Katolik yang mengiyakan dan ada yang tidak mengiyakan. Baik. Itu sih. Jadi itu bukanlah menjadi dasar dogmatis teologis, tapi itu dilepaskan. Padahal sebetulnya itu adalah dasar dogmatis dan teologis. Enggak, itu cuma makanan antara haram halal. Bukan masalah haram halal. Bukan masalah daging anjing itu jorok. Bukan masalah daging babi itu ada cacingnya. Bukan. Tapi the only one thing, engkau patuh apa enggak sama yang bikin itu babi? Adam itu bukan berdosa kan di dalam kekristenan kan? Hawa ambil buah lalu Adam makan, lalu mulai saat itu ada dosa turunan. Dosa turunan kenapa? Karena dia makan buah. Come on, wake up. Masalahnya bukan soal buahnya, masalahnya engkau patuh apa tidak, itu aja. Dengan aturan itu. Iya, khitan. Enggak, kita ini khitan, masalah khitan sunat hati. Enggak. Khitan pelaksanaan. Kulit khatanmu dipotong. Nih, lagi. Oh, ini dahsyat nih. Kulit khatanmu dipotong. Ini masalah-masalah itu lagi jago di hari ini. Sampai ayatnya dia sebutin ke saya. Ustaz Ki, Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Wih, saya bilang, ini saya berhadapan orang dari teologi yang mana nih? Dari Batu Malang nih, jangan-jangan. Ya, hari ini sebelum langkah nanti dituntun oleh Tuan Guru, Arif, pikir gini, Rick. Ya, Ustaz. Saya mengambil rantai, saya ikatkan di leherku, rantai, dipakai gembok kecil, klek, diikat dan kuncinya dibuang. Serius. Kita ambil rantai nih, Rick. Serius, gua ngomong buat lu serius. Dililit. Terus ujung rantai itu pakai gembok, diklik, kuncinya dibuang. Engkau hidupmu terantai sampai lu mokat, sampai lu modar. Asli. Islam. Tapi rantai itu memerdekakanmu di bumi dan di akhirat nanti setelah kau mati. Rantainya adalah namanya rahmatan lil alamin. Bisa kita mulai? Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Para tuan guruku, Ustaz Arif, kakakku tersayang Ustaz Ko Agustan, akhi tersayang Ustaz Ipung, dan akhi tersayang Ustaz Rizal, dan Ustaz Kiki juga ada Ustaz Arin. Hari ini bukanlah kita ada di satu tempat di mana orang keluar dari agamanya yang lama lalu masuk Islam. Saya terus ulang-ulang ini, biarin orang nggak suka, biarin, ya, biarin. Saya ulang terus, tidak pernah ada orang keluar dari agamanya yang lama lalu masuk Islam. Hari ini tidak ada. Allah memperhadapkan hari ini Kainama, Ko Agustan bersama istri, Ustadz Ipung, Ustadz Rizal, dan Ustadz Arif dengan seorang anak muda yang bernama Erik. Lalu, oh, dia bersyahadat, dia masuk Islam. Saya mungkin keputusan saya kalau ada orang ngomong gitu, saya pergi. Karena buat saya nggak ada orang masuk Islam. Islam bukan rumah kontrakan. Islam bukan tempat kos, lu masuk seenaknya terus lu keluar lagi. Kau masuk ke Islam, tapi kau tidak pernah sholat. Kau kawinin anak perempuan Islam, nanti kau sudah 1 tahun, 2 tahun, kau kembali lagi ke agama lama, kau ancam-ancam istrimu. Ada terjadi? Banyak. Islam, syahadat, iya mau. Khitan, nggak mau. Apa itu? Khitan mau, sholat nggak mau. Artinya apa? Artinya adalah Islam itu bukanlah, ya, fadal, syukran. Islam itu bukanlah
sesuatu kata yang berasal dari bumi. Kalau berasal dari bumi, lu mau masuk, lu mau keluar lagi, lu mau masuk lagi, it's not big deal gitu. It's not a big deal. Tapi Islam bukan itu, yang bisa masuk, keluar, masuk, apa sih? Islam adalah the greatest gift of all. Pemberian terbesar dan terindah dari langit buat manusia yang hidup di bumi. Tidak ada yang terbesar dari itu. Tidak ada lagi. Maka itu kalau di gereja Protestan ada, dia terlebih besar, dia terlebih, persiapkan uang persembahan. Ya, oke. Jadi hari ini saya akan mengantarkan sedikit aja buat Erik. Erik, engkau tidak pindah agama. Serius ini. Tapi kan saya jadi Islam. Enggak ada. Tidak ada istilah, saya kan sekarang jadi Islam, mau syahadat untuk jadi Islam. Tidak. Biarkan penonton yang menilai ini. Kayak nama ngomong apa, biarkan viewer yang menilai. Para pemirsa. Ayah Sofia, dimanapun Anda berada. Ko Agustan juga punya channel. Ustadz Rizal juga punya channel. Biarin aja. Itu kayak nama sesat. Orang masuk Islam dibilang bukan masuk Islam. Kamu tidak jadi Islam sekarang. Kamu kembali jadi orang Islam. Karena kamu tidak pernah jadi yang lain pada saat kamu lahir. Every single person gitu, setiap orang yang lahir dibrojolin oleh emaknya, Islam dia. Tapi Al-Quran mengatakan lingkungan serta orang tuanya yang membuat orang itu jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi. Anak itu Islam. Dan hari ini bukan karena Ustadz Ko Agustan, bukan karena Ustadz Ipung, Ustadz Rizal, Ustadz Arif, dan apalagi kayak nama, nggak ada. Kamu sedang dipanggil oleh penciptamu, nak. Semua orang di bumi ini dari segala abad dan zaman dipanggil oleh penciptanya. Masalahnya dia ngejawab apa kagak gitu loh. Dapat hidayah. Hidayah disebar, Ustaz sih. Hidayah disebar. Majusi aja datang ke tempat Yesus lahir kok. Artinya dia dapat hidayah. Masalah dia mengiyakan hidayah itu apa tidak. Every single makhluk dikasih hidayah. Dikasih hidayah, Tuan Guru. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Kita percaya makhluk binatang aja, dia bersuara itu memuji Tuhan, memuji penciptanya. Masalahnya manusia ini yang mendapatkan hidayah, dia menjawab ya atau tidak. Cuek aja, kebanyakan cuek aja. Bahkan yang dari lahir Islam cuek. Ya kan, berani di TV nunjuk-nunjuk Habibunna, memfitnah Habibunna, memfitnah para ustadzi, memfitnah mualim, tuan guru. Karena apa? Hidayah dikasih, dia cuekin. Karena tidak merasakan the greatest gift of all, pemberian terbesar itu. Hari ini kau dipanggil, nak, Erik. Masalahnya bukan karena sesuatu atau seseorang, nggak ada urusannya, asli. Ustadz kayak bilang sama kamu, nak, tidak ada urusannya. Ustadz Arif tiba-tiba duduk menyediakan makan yang luar biasa hanya untuk orang bersyahadat. Emang dihitung? Enggak. Yang dihitung dari Ustadz Arif adalah hidayah yang sudah ada di dia gitu loh. Dicantelkan ke antum. Semua agama samawi bilang ketika satu orang kembali kepada penciptanya, maka surga itu berguncang. Ingat ya, dia ngomong di mimbar. Surga berguncang, kenapa? Malaikat bersuka cita, dia berteriak, ya Elohe Baruk ata Adonai Elohenu melech feolam. Goyang itu surga. Kenapa? Malaikat loncat-loncat. Karena apa? Dia kenal kamu, Erik. Engkau pulang ke rumah penciptamu. Tidak ada urusannya dengan agama. Sorry ya, emang kita cowok apaan? Nggak ada urusannya. Setiap orang yang mengucapkan Ashhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu password. Untuk apa? Buka pintu. Dia punya rumah di sana. Sampai Kristus bilang di dalam Bible, aku pergi untuk menyiapkan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Artinya apa? Tempatmu sudah ada. Masalahnya engkau mau pulang apa enggak? Sekali lagi, saudaraku Kristen dan Katolik, aku tidak menghina engkau. Tempatmu sudah ada. Tapi engkau kembali pulang apa enggak dengan password dan kunci itu? Kuncinya bukan kunci begini, tapi yang kartu yang kayak hotel sekarang. Tempel. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Al-Quranul Karim mencatat dan hadis riwayat yang sahih mencatat. Apa itu? Tidaklah semua orang, bahkan Adam, masuk surga sebelum Rasulullah itu masuk surga dulu. Betul? Sahih? Alhamdulillah. Hari ini engkau pulang ke rumah penciptamu. Mau enggak? Mau. Cintai penciptamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia minta dicintai oleh kamu, Erik. Dan ketika engkau mencintai dia, maka cintanya akan tercurah bagimu. Ketika cintanya tercurah, jangankan urusan dunia, urusan di atas saja beres. Orang boleh lihat kita miskin, Rick, gak jadi masalah. Tapi kita punya kekayaan. Apa itu? Cintanya pencipta. Dia mengasihi kamu. Dia menunggu engkau menjawab dia. Dia tunggu tiap hari. Ketika bangun pagi engkau masih ada napas, yang di atas nungguin. Kok dia nggak tegur aku? Kok dia nggak taruh jidatnya di atas tanah untuk menyebut nama aku? Oh, dia belum. Mungkin besok. Allah itu panjang sabar dan penuh kasih setianya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah yang benar. Maka itu habis syahadat, Ustadz Ipung atau Ustadz siapa kawan bilang sama yang baru syahadat, pulang mandi ya. Ini baptisan yang sesungguhnya karena dibuang oleh air itu dosa-dosanya. Dalam Islam orang yang bersyahadat, setiap dosanya itu dilupakan Allah. Rick, engkau mau menjemput berkat? Berkat itu sudah ada di depan matamu, tapi engkau, masalahnya engkau ambil. Gini nih. Si Teteh tadi taruh nih. Udah ada. Ini buat Ustadz K. Wah, syukran. Udah. Terus saya nggak ngambil. Lihatin aja. Ini berkat buat saya? Bukan. Ini udah ditaruh. Diem aja, kayak nama diem aja. Terima kasih, aduh berkah. Terima kasih ya Ustazah. Terus jadi berkah nggak ini? Enggak, saya mesti makan. Rick, it's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Katakan cintamu kepada Allah. Bilang, Allah, aku minta ampun. Karena sepanjang umur kini aku tidak pernah menjawab engkau. Engkau panggil aku setiap hari, setiap detik. Tapi hari ini aku mau engkau ampuni aku, ya Allah. Hari ini aku menjawab engkau. Bersedia, Erik? Bersedia. Engkau tidak pindah agama? Engkau pulang ke rumah kebenaran. Namanya rahmatan lil alamin. Fadal Tuan Guru, silakan. Tuan ini berhadapan. Oh, oke, baik, nanti ikutin saya dulu dalam bahasa Arab. Kemudian habis itu artinya. So, udah mantap nih ya? Mantap. Baik. Sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Bisa dilambungin pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu alla Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kita ulang lagi ya. Oke. Dari awal.
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa hanya Allah yang layak disembah. bahwa hanya Allah yang Layak layak disembah. Oke. Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya Dan saya bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gimana Ustaz? Baik, sah. Sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kami membagi jalan wa syukur kami wa sami. Kenapa? Di Kristen sendiri, di ajaran Isa Al-Masih sendiri, Yesus sendiri, malah Yesus menciptakan anggur yang sedangkan itu Oh, Kana itu bukan perjamuan, itu Kana. Jesus tidak pernah rubah air jadi anggur karena dia tahu mabok itu dosa. berarti paradigma selama ini orang menilainya itu, Ustaz, ya. Hati-hati kalau baca Bible. Tuhan ngajarin orang mabok gimana tuh, nggak mungkin. Yohanes 2. Nah, coba baca pelan-pelan. Maka ada pernikahan di Kana. Iya. Iya kan? Bentar, Ustaz, saya baca. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon Harapannya, dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insya Allah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mualaf ya Bunda ya? Iya, insya Allah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mualaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mualaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi